Logika hukumnya begini, Pak. Umpama Bapak membeli HP, si itu di dalam spek ditulis bahwa HP itu bisa untuk ngulek cabai, umpamanya ya. Bapak udah beli nih, bawa pulang. Ternyata nggak bisa buat ngulek cabai. Apa Bapak? Balik. Mau pulangin, ganti uang, atau gimana? Kan itu. Nah, saya dalam rangka itu, Pak. Ini profil calon presiden. Jadi ini. Bapak nggak nambah-nambah yang ambil? Enggak, ini nih. Pendidikan wakil presiden waktu itu tuh SD, SMP, terus SMA-nya diselenggarakan di Singapura. Tiba-tiba tuh SMA tuh, lalu diselenggarakan lagi ada SMA lagi. Nah, SMA-nya 2 ya? 2 kali di Australia. Lalu dia S1. Bikin S1 ke Singapura lagi. Nah, peristiwa yang kayak gini, kondisi yang begini ini nggak cocok dengan undang-undang. Undang-undang pemilu. Nggak cocok ya? Nggak cocok. Nggak cocoknya di mana Pak itu Pak? Karena calonnya yang saya anggap cacat bawaan, maka harus mundur. Oh. Itu satu-satunya syarat perdamaian mundur. Kalau diganti uang denda? Enggak Pak. Enggak ya? Saya nggak butuh uang Pak. Oke. Nah, uang 125 triliun itu dibagi ke seluruh warga negara Indonesia itu tadi dengan bentuk nggak tahu APBN nanti kan store kepada negara. Itu kalau dilihat dari sisi itu kecil Pak. Kerugian yang saya minta dari orang per orang sekitar 450 ribuan. Nggak sampai 1 UMR kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Bertemu lagi dengan saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, baru-baru ini ada sebuah gugatan perdata yang menurut saya unik. Kenapa gugatan ini saya sebut unik? Karena yang digugat adalah Gibran Rakabuming yang kebetulan saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum. Apa yang menjadi objek gugatan adalah legalitas atau keabsahan dari penyetaraan sekolah Gibran yang dianggap setara dengan SMA sebagai syarat menjadi presiden maupun wakil presiden. Gugatan ini diajukan oleh seorang advokat bernama Pak Subhan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tuntutan ganti rugi sebesar 125 triliun dan gugatan ini sidang pertamanya telah dilakukan pada 8 Agustus 2025 yang lalu. Dan untuk ngobrolin soal ini, saya telah bersama dengan Pak Subhan. Saya akan sapa beliau. Assalamualaikum Pak Subhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Subhan. Pak Subhan, ini saya sebut gugatan ini unik. Kenapa? Karena kebetulan, entah kebetulan atau bagaimana, pada saat yang sama ada sebuah isu politik yaitu permaksulan atau permohonan permaksulan Gibran Rakabuming Raka yang disampaikan oleh sejumlah purnawirawan TNI. Di sisi lain juga lagi ada ribut-ribut soal keaslian ijazah Pak Jokowi yang sekarang proses hukumnya dilakukan di Polda Metro Jaya. Dan tiba-tiba Bapak kemudian mengajukan gugatan ini. Dan jauh sebelumnya Pak Roy Suryo yang selama ini getol mempersoalkan ijazahnya Pak Jokowi juga sempat mengatakan pada saya bahwa ini ada lagi loh kasus ijazah anaknya, terutama anaknya Pak Jokowi. Nah, mungkin pertanyaan publik sederhana saja, Bapak menjadi bagian dari kelompok ini kah? Baik Bapak. Ya. Saya berkata padanya, saya tidak bagian dari teman-teman yang lagi berjuang di sisi itu tadi ya. Tapi saya adalah warga negara yang peduli dengan sistem negara hukum saya. Itu aja ya Pak? Tidak ada yang lain. Oke Pak, apakah di dalam Bapak bisa cerita nggak gimana sih awal mulanya Pak Subhan ini kepingin mempersoalkan ijazah SMA-nya Gibran ini Pak? Begini Pak, sebenarnya ini kewajiban seluruh warga negara. Sebenarnya esensinya kewajiban seluruh warga negara Indonesia. Karena apa?
Yang dinodai, yang ternoda ini adalah sistem negara, sistem hukum negara. Hukumnya ternodai. Nah, saya waktu itu nunggu, Pak, kok nggak ada yang bergerak. Oh, sebenarnya udah lama ya ini ya? Udah lama. Begitu ada pemilu, saya lihat itu ada pengesahan para calon kan. Nah, ada satu kandidat calon presiden yang juga saya persoalkan. Selain Gibran. Kalau waktu itu belum pemilu malahan. Yang kandidat presiden itu saya persoalkan tentang kewarganegaraannya. Dalam konteks ini siapa, Pak? Saya nggak usah sebut. Yang penting ada salah satu calon. Konteksnya adalah kewarganegaraannya. Kewarganegaraannya yang saya persoalkan. Dan hakim menyatakan tidak berwenang mengadili. Saya bawa ke Tun juga begitu. Di Tun bilang saya tidak mempunyai legal standing. Saya nggak putus asa. Ini ada lagi nih. Oke, saya tunggu sampai dia jadi wakil presiden atau jadi presiden, saya akan persoalkan. Nah, begitu. Kenapa Pak Subhan harus menunggu? Ini kan udah lama nih presiden, wakil presiden ini dilantik 20 Oktober 2024, sudah 10 bulan. Ya, prosesnya dilakukan di Februari, kan lama sekali. Kenapa harus menunggu? Ya. Konsep gugatan saya adalah konsep perbuatan melawan hukum. Kalau perbuatan melawan hukum, maka kita menunggu sampai itu berbuat. Ada perbuatan. Ya. Nah, perbuatan itu memenuhi unsur pasal 1365 perbuatan melawan hukum. Itu. Jadi menunggu sampai perbuatan melawan hukumnya kelar gitu ya? Iya. Terjadi. Intinya itu. Soalnya gini, saya itu menuntut di Tun sebelum sampai pernah mengajukan permohonan di Pengadilan Tata Usaha Negara ya, Pak? Iya, pernah. Yang saya gugat pertama KPU. Oh, KPU waktu itu ya? Karena lembaga yang melakukan perbuatan melawan hukum itu harus di kompetensinya wilayah Tun. Ya. Pengadilan Tun. Saya bawa ke Tun dengan proses keberatan. Sama juga permohonannya bahwa KPU menerima pendaftaran. Iya, karena menerima pendaftaran calon yang cacat bawaan itu tadi. Terus hasilnya gimana tuh? Hasilnya di Tun, saya kena dismissal. Gugatan saya NO. Alasannya, Pak? Alasannya waktunya nggak cukup 90 hari. Waktunya sudah lewat. Iya. Dari 90 hari. Gini Pak Febi, saya kebetulan bawa data Tunnya ini. Gugatan saya ke Tun. Jadi gini supaya nggak dibilang ini tiba-tiba. Nih proses Tunnya ini. Oh, proses Tunnya ya. Iya. Penetapan dismissal pada penetapannya 21 Agustus 2025, Pak ya? Iya. Ya kan? Ya kan, salinan penetapannya dan sebagainya ini. Nah, jadi ini dilakukan dalam perkara nomor 264G 2025, Pak ya. Pak Subhan, jadi Pak Subhan sebelum mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pernah mengajukan permohonan ke PT UN. Betul ya, Pak ya? Bukan permohonan, gugatan. Oh, gugatan ya, ke PT UN Jakarta. Ya. Nah, pada waktu itu hasilnya apa, Pak? Hasilnya gugatan saya kena dismissal namanya. Dismissal itu kata alasannya Pengadilan Tun bahwa gugatan saya sudah tidak ada waktu untuk itu. Oh, sudah lewat ya? Sudah lewat karena Pengadilan Tun bilang harus 90 hari. Nah, saya putusan ini harusnya dilawan kan. Saya nggak ngelawan, saya biarkan. Karena saya buat kunci nih. Kunci untuk PMH di Pengadilan Negeri. Maksudnya gimana kunci itu? Jadi gini, nanti kalau Pengadilan Negeri membuat menyatakan dirinya tidak berwenang karena bukan wewenang dia, nggak bisa lagi. Ya. Karena di Tun udah pernah kita coba habis waktu kan, berarti ketutup tuh. Semua peradilan tertutup. Nah, ada teori pengadilan. Teori namanya teori residu pengadilan. Bahwa untuk pengadilan tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya meskipun tidak ada hukum acara. Oh, gitu ya. Nah, artinya kunci nih. Nanti nggak tahu Pak Hakim gimana tuh memutus itu kan, tapi ada undang-undang yang bunyinya itu, Pak, bahwa hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya. Pak Subhan,
banyak orang bertanya, apa sih yang dipunyai Pak Soehan sehingga kemudian berani mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Gibran dan KPU, Pak? Begini, kembali lagi. Saya ini pemuja negara hukum, bukan pemuja dan perawat. Bikinnya merawat. Nah, berangkat dari situ, Pak, saya melihat ada kejanggalan hukum, di mana kita mau dipimpin waktu itu kan oleh seorang wakil presiden. Nah, syaratnya harus penuh dong.